untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad berjuang siang malam, bersimbah keringat, air mata, darah, semata-mata agar umat manusia ini mulia. Itu saja. Karena masalah hidup ini adalah masalah akhlak. Benar? Adik-adik ini kelihatannya masih kecil, kurang paham. Panitia yang paham ya. Wajar kalau anak kecil ngobrol, kalau tidak paham mereka ngobrol ya kan. Nah, terima kasih. Ada yang baik? Ya, bantu panitia ya. Jadi Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Qayyim, agama itu seluruhnya adalah akhlak. Makin bagus akhlak seseorang, makin bagus agamanya. Jadi sekarang kalau ingin tahu siapa orang Islam di negara Ratu dua ratunya sini, di negara Ratu dua ini yang paling benar pemahaman Islamnya, gampang, lihat akhlaknya. Di negara kita yang masalahnya itu bukan kurang pintar, banyak yang pintar, tapi kalau tidak pakai akhlak, lihat berita-berita, betul? Yang itu pintar-pintar Pak, karena kalau bodoh rada susah korupsi besar-besaran ya. Sarjana S1, S2, ada yang S3, pangkat juga tidak kurang itu. Kenapa? Bertumbangan karena masalah apa? Akhlak. Telah tertangkap tangan korupsi, maling, koruptor itu maling, hadirin. Hanya kita terlalu terbiasa mengatakan koruptor, padahal itu kan pencuri, maling, rampok, itu sama saja. Bayangkan sekolah tinggi-tinggi ujungnya jadi maling. Nauzubillahi min dzalik. Coba ini ya, ada yang belum menikah, akhwat, ini cuma nanya aja ya untuk pertanyaan ya, jangan diasosiasikan macam-macam. Hei akhwat yang belum menikah, maukah punya suami yang ganteng? Jawab yang keras. Mau. Sudah ganteng, pintar, mau? Lebih keras ya. Mau. Sudah ganteng, pintar, banyak uangnya, mau? Ganteng, pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya bejat. Tuh kan jelas. Jadi ada harapan bagi yang kurang ganteng, kurang pintar, dan kurang duit. Kalau akhlaknya bagus, perlu mereka. Coba nih ke ini ya, bapak-bapak udah pada punya nih ya. Maukah punya istri rupawan? Bapak malu-malu kucing. Ada ya, makanya pelan ngomongnya. Udah rupawan, pintar, mau? Sudah rupawan, pintar, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya mulia. Oh, histeris, kepala desa aja histeris, dan ramnya histeris, mau? Ternyata masalah akhlak ini, betul? Coba lihat di berita-berita ya, ada anggota titik-titik yang terhormat. Saya nggak nyebut anggota dewan ya, anggota titik-titik yang terhormat. Cukup sepatah kata saja jadi masalah besar. Ini adalah masalah akhlak.
Nah, pertanyaannya sederhana, akhlak itu datang dari mana? Cung, siapa yang tahu? Dari mana, Om? Mentang-mentang pada pakai masker, nggak ada yang nyebut. Takut salah. Akhlak itu datangnya dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Dalam jasad ini ada sesuatu nih, segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi maaf Pak, pendidikan di negeri ini mau dididik teknologi bagus, dididik sains bagus, tapi kalau tidak ada pendidikan hati, susah bagusnya. Karena akhlak itulah yang datangnya dari hati. Gini nih, hati sedih semua kelihatan, hati gembira semua nampak, hati marah kelihatan. Demikian pula orang yang hatinya bersih. Nah, Rasulullah SAW itu sukses dunia akhirat karena beliau memiliki kesempurnaan akhlak. Bahagia itu ada pada akhlakul karimah. Mulia itu bukan pada pangkat dan jabatan, tapi pada akhlakul karimah. Selamat juga pada akhlakul karimah. Pikirkan itu terus. Nah, Baitul Quran, siapa yang paling bagus hafalan Qurannya? Gampang, lihat akhlaknya. Mau hafal 30 juz, kalau akhlaknya jelek, dia tidak ngerti Quran sama sekali. Karena yang paling paham Quran itu adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya jangan terlalu ngejar 30 juz sampai mengabaikan pendidikan akhlaknya. Mau apa hafal 30 juz kalau akhlaknya jelek? Karena yang paling penting dari Al-Quran itu adalah memperbaiki akhlak kita. Nah, Bapak Ibu, hati dibagi 3. Satu, namanya qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Seperti apa? Lihat saja tuh kekejaman orang. Dia manusia tapi perbuatannya keji. Ini orang yang qalbun mayyit. Tuhannya itu adalah nafsu, Tuhannya adalah syahwat, Tuhannya itu udah tidak lagi Allah. Dia wujudnya manusia tapi kelakuannya bisa lebih daripada binatang. Nauzubillahimindzalik. Pernah dengar kemarin korupsi beras untuk rakyat miskin? Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang qalbun mayyit. Rakyat miskin makanannya dicuri. Nyuri harta orang kaya saja sudah jelek, apalagi nyuri makanan orang miskin. Itu manusia biadab. Yang kedua namanya qalbun marid. Ulangi, apa yang kedua? Hati yang berpenyakit. Nah, seperti apa cirinya? Orang yang berpenyakit hati itu ya cirinya namanya GTA, galau tiada akhir, stres, resah, bingung, takut, begitu aja. Dari bangun tidur Pak, sampai tidur lagi tuh nggak ada bahagianya. Walaupun harta melimpah, rumah megah, penampilan indah, mobil mewah, tapi satu yang tidak akan dia miliki, hati yang sakinah. Galau, takut, cemas, capek, mau tidur susah, bangun tidur stres. Nah, ini ciri orang berpenyakit hati kayak gitu Pak. Karena ininya tidak enak, maka maaf ya, kalau lihat wajahnya juga nggak enak Pak. Bukan masalah warna kulit, hidung mancung atau tidak Pak.
kalau ininya bagus ya, hatinya baik, wajah tuh enak, pancarannya tuh nyaman.